Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Santika dengan NIM 2009179 dari kelas 2B Pendidikan Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur gambar dalam bahasa rupa. Yang pertama ada unsur deskriptif. Unsur deskriptif pada karya seni lukisan atau gambar merupakan sebuah wujud mengenai suatu keadaan, objek, orang, manusia, peristiwa, dan lain sebagainya dengan jelas dan detail, serta menggambarkan sebuah kegiatan yang ingin pelukis sampaikan kepada penikmat yang biasanya merupakan gambaran pribadi dari diri seorang pelukis, bertujuan agar orang lain atau penikmat seni dapat melihat dan bisa ikut merasakan apa yang sebenarnya digambarkan dalam lukisan tersebut. Contoh lukisan dari unsur deskriptif, ini terdapat sebuah lukisan yang penciptaan karya seni lukis yang ini berjudul Home Sweet Home, karya Dwi Rento Sri Ambarwati, dilatar belakangi oleh pengalaman dan pengamatan pelukis pada masa remajanya tentang kebiasaan berkumpul di rumah dengan keluarga yang saling bertugas cerita. Figur-figur wanita dengan kostum yang feminim sangat menarik bagi pelukis. Setelah mengamati dan membayangkan suatu objek, timbullah stimulus terangsangan pada diri pelukis yang selanjutnya imajinasi tersebut pelukis deskripsikan dalam bentuk lukisan. Maka dari itu, lukisan ini termasuk ke dalam unsur deskriptif karena menggambarkan dengan jelas keadaan sebuah rumah dalam bentuk lukisan. Yang kedua ada unsur ekspresif. Unsur ekspresif adalah salah satu unsur gambar karya seni lukisan yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menyampaikan perasaan atau ekspresi, ide, imajinasi, gagasan seorang pelukis dengan sebebas-bebasnya sesuai keinginan pelukis mengenai hal apa yang ingin disampaikan kepada halayak mengenai sebuah ilustrasi dari sebuah kejadian yang menurut pelukis itu penting. Ekspresif juga merupakan salah satu sifat dari aliran seni lukis ekspresionisme. Contoh lukisan dari unsur ekspresif ini yaitu berjudul Starry Night, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagaimana malam berbintang. Terlihat jelas dalam lukisan tersebut dilengkapi oleh bintang-bintang dan juga bulan yang bersinar, sehingga lukisan ini termasuk ke dalam unsur ekspresif karena sebuah gambar yang mengungkapkan sesuatu hal, karena lukisan ini merupakan lukisan dari aliran ekspresionisme yang memiliki salah satu unsurnya yaitu ekspresif yang mengungkapkan emosional dari kehidupan. Seseorang seniman Van Gogh melihat dari penggambaraan langit yang bergejolak dan goresan lainnya yang sangat mendukung lukisan ini dikategorikan ke dalam unsur ekspresif. Yang ketiga ada unsur stilasi. Unsur stilasi adalah unsur gambar yang mengayakan sebuah objek tanpa mengubah unsur keasliannya, dengan melihat objek dari berbagai arah dengan pengayaan yang dapat dibuat dengan bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun tetap menampilkan ciri khas dari gambar tersebut. Stilasi dapat dibuat dengan bentuk-bentuk yang geometris seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lainnya. Naturalis, bentuk bintang, bentuk alam seperti tumbuhan dan buah-buahan dapat digolongkan ke dalam bentuk stilasi atau geometri. Lukisan hewan burung hantu ini menggunakan unsur stilasi karena menggunakan sebuah objek dengan merubah objek tersebut dari berbagai arah, dengan menambahkan ragam hias yang dibuat dengan bermacam-macam bentuk seperti bunga yang menyelimuti tubuh burung hantu dan batang pohon tersebut, serta ukiran-ukiran yang indah memberikan sebuah motif tanpa menghilangkan nilai asli dari objek burung hantu ini, memiliki gaya dan irama tersendiri. Selain itu, lukisan burung hantu ini masih terjaga keasliannya, yaitu dengan adanya bentuk fisik, mata tajam, bulat besar, mampu menangkap mangsanya dengan tepat dan sering berbaur dengan pepohonan yang ada di sekitarnya, dan aktif di malam hari seperti latar dari lukisan tersebut menggunakan warna ungu keabuan menandakan suasana pada malam hari. Yang keempat ada unsur geometris. Unsur geometris adalah unsur karya seni lukisan atau gambar yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, lengkungan, garis, persegi, segitiga, dan lain sebagainya, yang memiliki maksud dan tujuan tergantung dari lukisan tersebut ingin mengungkapkan sesuatu hal apa. Geometris juga termasuk ke dalam sifat dari aliran lukisan yaitu kubistis, karena aliran ini memiliki unsur-unsur geometris seperti garis, lengkungan, bidang, persegi, dan lainnya. Contoh lukisan dari unsur geometris.
Lukisan ini merupakan sebuah contoh dari lukisan yang menerapkan unsur-unsur geometris karena menggunakan bentuk atau motif geometri seperti lengkungan, garis lingkaran, persegi, dan sebagainya yang menjadi bagian-bagian dari sebuah lukisan tersebut yang membentuk sebuah wajah manusia dengan bibir tipis menandakan orang tersebut memiliki sikap yang dingin seolah tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain atau lingkungannya, dan pemilihan warna-warna yang menarik perhatian orang yang melihatnya, seperti abu-abu, hitam, merah yang menandakan bahwa orang tersebut di dalam dirinya juga memiliki rasa kehangatan dan kenyamanan. Walau di sisi lain memiliki sikap yang dingin dan seolah tidak peduli ditandai dengan adanya warna biru muda dan seolah memberikan ketenangan dan rasa dingin. Yang kelima ada unsur simbolis. Unsur simbolis adalah sebuah unsur pada karya seni lukisan atau gambar yang merupakan penyederhanaan dari sebuah maksud yang memiliki makna di dalamnya. Makna di dalam lukisan ini merupakan unsur simbolis yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti untuk perjuangan, kebahagiaan, cita-cita, kekuatan, dan lain sebagainya, yang digambarkan dalam bentuk lukisan atau gambar. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada orang yang melihatnya, agar orang-orang yang melihatnya dapat ikut merasakan. Lukisan karya Basuki Abdullah ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang melawan penjajahan, yaitu Pangeran Diponegoro, karena sosok beliau adalah simbol perlawanan terhadap bangsa Belanda. Dalam lukisan tersebut digambarkan raut wajah dan mimik Pangeran Diponegoro yang marah kepada bangsa Belanda yang telah menjajah Indonesia. Jubah putih yang dikenakannya saat menaiki kuda hitam yang perkasa menjadi pendukung bahwa beliau memiliki sikap yang kuat dan bersemangat. Kemudian digambarkan sosok Pangeran Diponegoro yang marah dengan mata tajam dan latar lukisan coklat merah menyala yang menunjukkan amukan Diponegoro di tengah lautan api. Yang selanjutnya ada unsur estetis. Unsur estetis adalah salah satu unsur dalam karya seni lukisan atau gambar yang mementingkan faktor keindahan dari sebuah karya seni tersebut, bertujuan agar orang yang melihatnya dapat terhibur dengan lukisan yang indah dan biasanya digunakan untuk pajangan atau dekorasi sebuah tempat. Contoh lukisan dari unsur estetis yaitu lukisan pemandangan dari seorang pelukis Basuki Abdullah yang menggambarkan suasana pegunungan dilengkapi dengan sawah, aliran sungai, dan pepohonan yang sangat indah, dan membuat lukisan ini menjadi lebih indah yaitu dengan adanya pemilihan warna yang sesuai dengan aslinya. Tidak lain untuk membuat yang melihat rasa terhibur dengan lukisan yang menampilkan nilai-nilai estetis dengan aslinya. Kemudian ada unsur semiotika. Semiotika adalah sebuah unsur karya seni lukisan atau gambar yang di dalamnya terdapat pemaknaan terhadap sebuah bentuk visual yang memiliki arti dan maksud tujuan tertentu sesuai dengan yang ingin pelukis sampaikan lewat sebuah karya seni tersebut. Dengan memunculkan sebuah tanda-tanda lewat goresan di lukisan tersebut, baik yang dapat dipahami ataupun tidak, dapat berupa bentuk, tulisan, ataupun pewarnaan pada lukisan tersebut. Kemudian, tanda yang dimunculkan dalam lukisan tersebut adalah penggambaran makna dalam lukisan tentang sesuatu yang ingin disampaikan oleh pelukis atau inti dari cerita lukisan tersebut. Lukisan ini menggambarkan wajah wanita yang mengenakan 2 lapis kain sebagai tudung di kepalanya. Wajah wanita tersebut menunjukkan mata yang lirih dengan tatapan menghadap ke atas. Terdapat makna tersurat pada lukisan berjudul simbol ini, ialah adanya tulisan berbahasa Inggris di sisi kanan dan kiri, yang artinya orang-orang bertanya, mengapa saya tidak hanya menjadi muslim, tetapi menjadi yang pemberani, benar, soleh, sederhana, dan dengan semua makna yang ada di balik hijab tersebut mewakili semua makna dalamnya. Tidak hanya terjadi di zaman Amerika, namun di Indonesia pun sering terjadi. Jadi makna simbol dalam lukisan ini yaitu pada tulisan berbahasa Inggris. Yang terakhir ada unsur bahasa rupa. Unsur bahasa rupa dalam karya seni lukisan dan gambar memiliki tujuan untuk menceritakan sesuatu lewat gambar yang masih dapat dikenali oleh orang yang melihatnya. Bahasa rupa digunakan untuk mengungkapkan karya seni rupa tradisi yang memiliki nilai-nilai sejarah di dalamnya untuk menceritakan sesuatu kejadian. Lukisan berjudul Sang Keadilan merupakan contoh pemaknaan dari unsur bahasa rupa yang menampilkan sosok tokoh dalam pewayangan di tengah bidang lukisan.
dengan 5 sosok tokoh lainnya dalam ukuran kecil yang masing-masing tersebar di sekeliling tokoh sentral. Selain 5 tokoh wayang ini juga ada berbagai objek yang tampaknya berbagai macam senjata. Senjata tersebut antara lain sepasang keris kembar dan pedang tombak. Oleh karena itu, lukisan ini termasuk ke dalam unsur bahasa rupa karena menceritakan sesuatu yang masih dapat dikenali, yaitu dengan adanya tokoh pewayangan di dalam lukisan tersebut dengan gambar lainnya yang mendukung seseorang mengerti maksud dan cerita lukisan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi unsur-unsur gambar dalam bahasa rupa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan murni dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.